Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Al-hilmu warrifqu wassabru. Ketenangan, kelembutan, dan kesabaran Nabi SAW. Rasulullah SAW adalah qudwah, suri tauladan dalam segala akhlak. Keteladanan beliau dalam ketenangan, dalam menghadapi para sahabat, bahkan orang-orang yang baru dikenalinya, adalah kunci dari kesuksesan Nabi SAW dalam dakwahnya. Kisah-kisah tentang kelembutan Nabi SAW, kesabaran dan ketenangannya adalah kisah yang sangat indah untuk diceritakan. Rasulullah SAW bukanlah sosok yang bengis, yang keras. Beliau dapat menyesuaikan dengan siapa beliau harus bertindak. Kisah seorang Arabi yang datang ke Masjid Nabawi kemudian membuang hajat kencing di Masjid Nabawi, seorang Arab Badu. Para sahabat yang mendapati ada orang yang mengencingi tempat ibadah, serta-merta mereka semuanya marah. Tapi Rasulullah SAW dengan tenang mengingatkan para sahabat, tinggalkan dia, biarkan dia menyelesaikan buang hajatnya. Kemudian setelah itu Rasulullah memerintahkan untuk menyiram bekas kencing orang tersebut. Orang tersebut mendapati betapa Rasulullah SAW adalah sosok yang pemaaf. Beliau tidak serta-merta kemudian marah-marah seperti sahabat yang lain, sehingga dia mengatakan, mendoakan rahmat hanya untuk dirinya dan Rasulullah SAW tanpa menyertakan yang lain. Rasulullah SAW pernah satu ketika didatangi oleh seorang Arab Badu setelah perang Hunain. Kemudian kerah beliau ditarik, sehingga Anas bin Malik mengatakan, aku melihat bekas tarikan renggutan yang dilakukan oleh Arab Badu tersebut. Rasulullah SAW sangat memahami keadaan Arab Badu ini. Itu orang yang jauh tinggal dari masyarakat, sehingga akhlak mereka adalah akhlak orang-orang yang kurang beradab. Rasulullah SAW tersenyum kepadanya dan memerintahkan sahabat untuk memberikan apa yang dia minta. Datang seorang Yahudi, atau pada suatu ketika seorang Yahudi berkata pada Rasulullah SAW dalam satu pertemuan, wahai Muhammad, kembalikan apa yang menjadi hakku. Rasulullah SAW pernah meminjam sesuatu kepadanya, meminjam atau menghutang kurma. Rasulullah SAW belum membayarnya karena memang belum masuk waktu membayar hutang. Tapi Yahudi ini kemudian mempermalukan Rasulullah SAW. Dia merenggut kerah Nabi SAW, kemudian mengatakan perkataan yang tidak baik. Para sahabat, terkhusus Umar, sangat marah kepada orang tersebut. Apakah engkau mengatakan hal seperti itu kepada Nabi SAW dan memperlakukan Nabi SAW seperti demikian itu? Hampir saja Umar bin Khattab menebaskan pedangnya kepada orang Yahudi tersebut. Tapi Rasulullah SAW dengan tenang, wahai Umar, berikan apa yang dia minta dan tambah 20 sok tamr. 20 sok tamr artinya jika kita kalikan satu sok itu adalah 3 kg, maka ditambahkan 60 kg. Umar bin Khattab, meskipun dia marah karena kelancangan orang Yahudi ini, tapi ketaatan Umar bin Khattab kepada Nabi SAW menjadikannya menuruti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka Umar pun memberikan kurma bersama tambahan dari Nabi SAW. Maka Yahudi tadi berkata, wahai Umar, tambahan ini apa?
Umar mengatakan tambahan ini adalah perintah Rasulullah SAW. Maka Yahudi tadi berkata, wahai Umar, tahukah engkau siapa aku? Dia mengatakan, aku adalah Zaid, seorang Heber, seorang pendeta Yahudi. Lalu Umar bin Khattab menanyakan kepadanya, kenapa engkau lakukan hal seperti ini? Dia mengatakan, wahai Umar, ketahuilah, aku sedang meneliti tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad SAW, pada diri Muhammad, dan aku telah mendapatkan ciri-ciri tersebut pada wajahnya. Sedangkan ini aku sedang mengujinya, bahwa seorang nabi haruslah ketenangannya lebih dahulu, ketenangannya lebih muncul ketimbang ketidaktahuannya. Karenanya terbukti bahwa Rasulullah SAW, bahwa Muhammad adalah benar seorang nabi dengan kesabarannya, sehingga Zaid pun mengucapkan syahadat, masuk ke dalam Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam sunannya. Dan masih banyak kisah-kisah lain berkenaan dengan kesabaran Nabi SAW, sehingga kita sebagai umat Muhammad SAW hendaklah kita berupaya untuk meneladani Nabi kita SAW dengan berupaya menjaga kesabaran kita, lebih tenang dalam membuat keputusan, dalam bertindak, sehingga tidak muncul penyesalan-penyesalan setelah keputusan yang tergesa-gesa atau setelah keputusan yang tanpa pertimbangan dan ketenangan. Semoga bermanfaat. Bila taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.